Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Afni. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaplikasian SPSS. Dari data yang saya ambil, berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Merek, dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Klinik Sofia Gria Ayu Rembang. Di sini kita lihat sudah ada data dari skripsi tersebut. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan yaitu menjumlah semua variabel yang ada dengan cara kita klik transform, kemudian compute variabel, kemudian kita ketik target variabelnya yaitu x1, kemudian di function group kita ketik all, dan di sini kita cari sum. Kemudian kita klik 2 kali. Dan kita masukkan datanya yaitu x1 titik 1 to x1 titik 5. Kemudian kita klik OK. Di sini langsung terlihat di outputnya dan juga di tabel ini. Kemudian kita lakukan hal sama untuk x2. Ditransform, compute variabel, kita ganti jadi x2. Kemudian di bagian sum juga kita ganti dari x2.1 sampai x2.4. Kemudian kita klik OK. Lalu kita lanjutkan untuk x3, langkah-langkahnya juga sama, yaitu kita klik transform, kemudian compute variabel, kita ganti ke x3, di bagian sum juga kita ganti dari x3.1 sampai dengan x3.4. Kemudian kita klik OK. Yang terakhir, kita masukkan data yang x dari sini ke compute variabel, kita masukkan y, dan juga kita ganti dari y1 to y3 sesuai data yang ada. Dan kita klik OK. Kemudian di sini karena angkanya beda dengan yang atas, kita samakan. Jadi 0. Di sini kita ganti menjadi 2. Kemudian di sini kita ganti jadi scale. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dari variabel x1, x2, x3, dan juga y. Caranya, kita klik analyze, kemudian evaluate, kemudian kita klik bivariate, kemudian kita masukkan data dari x1.1 sampai x1.5. Dan juga x1. Kemudian di bagian correlation coefficient, di sini sudah benar persen, dan di sini juga sudah betul to fail. Kemudian di sini juga sudah kita checklist. Kemudian kita OK.
Sudah masuk datanya di output. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga di analyze. Kemudian correlate, bivariate. Kemudian ini kita keluarkan dulu data yang ini. Kemudian kita masukkan data yang X2.1 sampai X2.4 kita masukkan, dan kita masukkan juga X2-nya. Di sini sudah betul, kemudian kita oke. Data X2-nya sudah masuk, kemudian kita lakukan juga buat variabel X3 dengan langkah-langkah yang sama, yaitu correlation, bivariate. Kemudian kita keluarkan dulu data X2-nya. Kemudian kita masukkan data X3-nya. Dan juga X3 hasil dari yang tadi. Kemudian oke. Dan yang terakhir untuk data yang Y, yaitu correlate, bivariate. Kita keluarkan dulu. Kemudian kita masukkan data Y, masukkan, kemudian sorry, yang ini belum masuk. Masukkan, kemudian kita klik OK. Sudah masuk semua, kemudian bisa kita lihat dari hasil output di sini. Di bagian sini 0,00, di sini juga 0,00, di X2 juga sama, dan X1 juga sama. Itu membuktikan bahwa data itu valid karena berjumlah 0,00. Kemudian selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dengan cara yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita klik Scale, kemudian Reliability Analysis, kemudian kita masukkan item X1.1 sampai X1.5. Kita masukkan di bagian item. Kemudian ini modelnya sudah benar alpha. Kemudian kita klik statistik dan kita klik bagian item, scale if item delete, dan correlation serta continuous. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Itemnya sudah masuk. Kemudian kita bisa lihat dari sini bahwa ini lebih dari 0,6. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk X2, X3, dan juga Y. Caranya sama, dari analyze, scale, kemudian reliability analysis. Kemudian ini datanya kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masukkan yang X2.
Kemudian di bagian statistik tadi sudah sesuai. Kita klik continue. Oke. Selanjutnya untuk X3. Analyze. Scale. Reliability analysis. Kita keluarkan data yang ini. Kemudian kita masukkan data X3-nya. Kita klik OK. Sudah masuk X3, kemudian kita lakukan yang sama yang terakhir di bagian Y. Caranya sama, scale, reliability. Kita keluarkan data yang di sini. Dan kita masukkan data yang Y. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan menguji linearitas dengan scatter plot. Caranya yaitu dengan kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kita masukkan Y di dependent, dan kita masukkan hasil dari X1, X2, dan X3 di bagian independent. Kemudian di bagian save, di bagian sini kita centang yang ini, dan di bagian residuals kita checklist bagian ini. Kemudian kita klik continue dan OK. Sudah keluar hasilnya di output. Kemudian kita klik graphs. Kemudian legacy dialog. Kemudian scatter dot. Kemudian kita pilih yang simple scatter. Kita klik define. Y-axis kita isi residual. Salah yang ini kita masukkan, dan x-axis kita masukkan yang residual. Kemudian kita klik OK. Dan di sini muncul hasil dari grafik scatter plotnya. Seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita menguji linearitas dengan compare means. Yang pertama kita klik analyze. Kemudian compare means. Kemudian means. Dependent list diisi jumlah yang Y. Jumlah yang Y yang ini kita masukkan. Terus yang bagian independent kita isi X1 sampai dengan X3.
masukkan. Kemudian kita pilih option. Di sini kita checklist bagian test for linearity. Kemudian kita klik continue dan juga oke. Di sini muncul tabel-tabelnya. Nah, setelah dari uji linearitas dengan compare means, selanjutnya yaitu uji heteroskedusitas dan uji normalitas. Caranya yaitu dengan yang pertama kita klik analyze, kemudian di bagian regression, kemudian di bagian linear, kemudian kita klik yang plots. Yang plots kita isi untuk yang Y, kita isi Z recit. Kita masukkan. Untuk yang X kita isi Z pred. Kemudian kita checklist bagian histogram dan juga normal probability plot. Kemudian kita klik continue dan kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul di bagian outputnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke transform, kemudian compute variable, kemudian kita klik ABS, ABS underscore S. Kemudian di sini kita klik ABS. ABS, kemudian kita masukkan yang ini. Kemudian kita klik oke. Selanjutnya kita klik yang analyze, kemudian kita klik regression, kemudian bagian linear, kemudian di bagian dependent kita ganti dengan ABS res. Kemudian di bagian save kita checklist yang bagian predict values ini, kita klik yang ini sudah checklist, kemudian kita hapus yang ini. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Dan hasil dari ABS res sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian non-parametric, kemudian di sini kita klik legacy dialogs, kemudian kita klik yang ini. Kemudian di kotak yang ini kita isi
res 1. Kita checklist bagian normal. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Sepertinya saya salah ternyata di bagian transform. Kemudian compute variable. Kemudian di target variable kita isi ABS res. Kemudian di bagian ini kita ketik all. Dan di sini ketik ABS. Dulu ketik ABS. Kemudian di bagian ini kita isi bukan yang ini. Diisi res 1. Kemudian kita klik OK. Kita masuk ke selanjutnya yaitu uji normalitas. Yaitu kita klik analyze non-parametric. Kemudian di sini legacy dialog. Kemudian one sample KS, kemudian tes variabel kita isi residual 1. Oh, ini yang residual. Ini yang residual. Kemudian kita klik normal, sudah di checklist. Kemudian kita klik OK. Di sini terlihat bahwa tidak lebih dari 0,5 dan ini data yang signifikan karena tidak lebih dari 0,05. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian di bagian dependent kita ganti dengan jumlah Y, kita masukkan, kemudian kita klik statistik, kita checklist bagian yang ini, kemudian ini, dan juga ini.
Kemudian kita klik continue, lalu oke. Data dari uji multi kolinialitas sudah masuk. Di sini kita bisa fokus di tabel koefisien di bagian tolerance dan VIF, karena ini yang akan dibutuhkan untuk tabel multikolinialitas, dan di tolerance ini harus lebih dari 0,01 dan VIV harus kurang dari 10. Jika begitu, maka tidak akan terjadi multikolinialitas. Oke, selanjutnya akan kita lakukan analisis regresi linier berganda. Caranya yaitu dengan kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian Linear, kemudian di bagian Dependent kita isi Y, Independent kita isi X1, kemudian di statistik kita hapus checklist bagian ini dan juga yang ini. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Ini tadi kita sudah melakukan di variabel Y. Selanjutnya kita juga harus melakukan di variabel X1, X2, dan juga X3. Caranya sama, yaitu dari Analyze, Regression, kemudian Linear. Kemudian di bagian sini, di bagian Dependent, lakukan untuk yang mana tadi ya? Tadi sudah di variabel Y di X1, lalu kita lakukan di X2. Berarti ini kita ganti X2, kemudian kita klik oke. Ini data dari X2. Kemudian kita lakukan juga di X3. Caranya sama, regression, dan linear. X2-nya kita ganti ke X3. Kita masukkan datanya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan dari variabel Y. Analyze, regression, linear, X3 kita ganti dengan sudah sampai X3 saja. Kemudian kalau sudah, kita lakukan semua X dari X1 sampai X3 kita masukkan.
Kemudian kita klik OK. Bisa kita lihat dari model summary-nya bahwa nilai R adalah 0,876 yang berarti memiliki korelasi sedang, dan R square harus 1, tapi karena ini hanya 0,768. Tapi ini semua akan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa apabila X1 meningkat 0,202, maka pengelolaan uang di bagian model summary pribadi juga meningkat sebesar 0,202. Di bagian sini tadi dari koefisien ini bisa kita simpulkan bahwa X1 bisa meningkat 0,202 apabila pengelolaan uang pribadi juga meningkat sebesar 0,202. Kemudian X2 juga sama, apabila X2 meningkat sebesar 0,461, maka pengelolaan uang pribadi juga meningkat sebesar 0,461. Kemudian di X3, apabila X3 ini meningkat sebesar 0,58, maka pengelolaan uang pribadi juga akan meningkat sebesar 0,58. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai beberapa uji yang ada di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.